Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke jantungnya kepemimpinan eksekutif, soal ambil keputusan. Sumber kita bab 6 dari buku klasiknya Peter Drucker, The Effective Executive. Nah, bab ini ngebahas elemen-elemen penting banget dalam proses itu. Betul. Yang menarik, Drucker malah bilang eksekutif yang efektif itu justru nggak banyak ambil keputusan loh. Mereka nggak sibuk mademin kebakaran tiap hari, tapi fokusnya ke keputusan-keputusan mendasar yang nentuin masa depan. Jadi ya, misi kita kali ini bongkar proses sistematis di balik keputusan yang benar-benar ngefek itu. Oke, mari kita mulai aja. Iya, tepat sekali. Buat Drucker, keputusan efektif itu datangnya dari pemahaman konsep yang dalam, bukan cuma lihai teknis sesaat gitu. Ini soal mengenali pola di balik banyak kejadian, bukan cuma reaktif. Kuncinya itu di kemampuan bedain kapan mesti pegang prinsip, kapan bisa pragmatis. Fleksibel gitu ya. Betul. Dan yang gak kalah penting, ya seperti Anda bilang tadi, keputusan itu baru beneran hidup kalau udah jadi tindakan nyata, jadi kerjaan. Implementasi itu ujiannya. Nah, Drucker ini ngasih 5 elemen kunci ya dalam prosesnya. Coba kita kupas satu-satu. Yang pertama dan kayaknya ini fondasinya nih, pahami dulu sifat masalahnya. Kedengerannya simple, tapi kok kayaknya di sini sering meleset ya? Sering banget. Langkah pertama yang krusial itu nanya, ini masalah generik atau pengecualian unik? Drucker bagi jadi 4 jenis situasi nih yang mungkin Anda temui. Oke, apa aja tuh? Ini butuh solusi aturan atau prinsip, bukan tambal sulam. Masuk akal. Kedua, ada situasi yang unik buat perusahaan Anda, tapi sebenarnya generik di luar sana. Misalnya, pertama kali dapat tawaran merger. Buat perusahaan Anda mungkin baru, tapi di dunia bisnis, ya ini biasa. Solusinya bisa pakai prinsip atau pengalaman orang lain. Oke. Ketiga, pengecualian sejati. Ini yang beneran langka dan unik. Kayak pandangan awal soal mati listrik besar di Amerika Utara tahun 65, atau tragedi thalidomide yang bikin cacat lahir itu, awalnya dianggap gini, ditanganin ya kasus per kasus. Oke. Keempat, nah ini yang paling tricky, manifestasi awal dari masalah generik baru. Sesuatu yang kelihatannya unik, tapi sebenarnya gejala pertama dari tren atau masalah sistemik baru yang lebih luas. Yang menarik, analisis lanjutan dari Blackout 65 dan thalidomide malah nempatin keduanya di sini, sebagai tanda kompleksitas baru di teknologi modern dan obat-obatan. Wah, ini menarik banget. Soalnya kan di zaman sekarang yang katanya serba disrupsi, serba belum pernah ada. Rasanya ada godaan gede banget buat ngelihat semua masalah itu unik atau pengecualian. Betul. Padahal kata Drucker, kita justru harus disiplin nyari pola generiknya dulu ya. Persis, dan itu jebakan strategis yang, bahaya. Kalau kita perlakukan masalah generik kayak serangkaian kejadian unik, wah, kita bakal buang energi dan sumber daya cuma buat ngurusin gejalanya, bukan akarnya. Capek dan gak efektif jangka panjang. Iya. Berker kasih contoh nih, gimana salah diagnosis ini bisa fatal. Militer AS lama banget mikirin soal gaji buat nahan dokter. Padahal, masalah generiknya itu, struktur karir militer udah nggak menarik buat spesialis medis modern. Oh, jadi akarnya beda ya? Beda. Atau industri mobil AS puluhan tahun fokusnya ke jalan aman, pengemudi baik, tapi nggak baikan fakta generik kalau kecelakaan itu pasti ada aja. Jadi harusnya mikirin rekayasa mobil yang lebih aman pas tabrakan nggak bisa dihindari. Jadi asumsinya selalu generik dulu aja, sampai kebukti nggak. Oke, paham. Nah, setelah kita kerja keras nih, diagnosis sifat masalahnya, langkah berikutnya apa? Drucker sebut elemen kedua, menentukan spesifikasi atau boundary conditions. Ini maksudnya apa persisnya? Cuma nentuin target gitu? Lebih dari target. Boundary conditions itu soal nentuin dengan jelas apa sih tujuan minimum yang harus dicapai keputusan ini dan kondisi-kondisi apa aja yang mutlak harus dipenuhi. Batasannya apa? Makin jelas spesifikasi ini di awal, makin gede peluang keputusannya efektif dan kena sasaran. Kayak nentuin pagar buat solusi kita lah. Pagar ya, oke. Contoh klasiknya nih, yang sering Drucker kutip. Keputusan Alfred Sloan pas restrukturisasi General Motors, jadi desentralisasi. Oh, GM ya? Iya. Keputusan itu harus memenuhi dua boundary conditions yang sekilas kayaknya berlawanan. Harus ada kontrol kebijakan terpusat yang kuat dari pusat, tapi barengan harus ada otonomi operasional yang signifikan di tingkat divisi. Dua-duanya harus dapat. Kalau salah satu gagal, ya ambruk semua rencana besarnya. Saya jadi keingat cerita editor New York Times pas Blackout itu. Dia kan nentuin boundary condition kalau tata bahasa harus sempurna, biarpun ngorbanin jumlah cetak. Nah,
Apakah boundary condition itu selalu objektif dan disepakati bareng? Atau bisa juga keyakinan kuat atau nilai inti pemimpin kayak kasus itu? Pertanyaan bagus. Emang nentuin boundary conditions ini bukan cuma latihan teknis ngumpulin fakta, ini melibatkan penilaian, judgment, ada risikonya, berdasarkan interpretasi situasi dan apa yang dianggap paling dasar. Di kasus Editor Times itu, integritas jurnalistik dan reputasi bahasa itu ya, boundary condition yang nggak bisa ditawar buat dia. Itu penilaian nilai. Paham batasan ini juga penting banget buat tahu kapan sebuah keputusan harus diubah atau malah ditinggalin. Oke. Contohnya, gagalnya Plan Jerman di Perang Dunia I itu sering dikaitin sama pelanggaran boundary condition awal buat jaga kesatuan pasukan. Bandingin sama Franklin D. Roosevelt, yang cepet banget geser prioritas dari pulihin ekonomi ke reformasi struktural pas krisis bank tahun 33, ngubah boundary condition politik secara drastis. Dia sadar, batasannya udah berubah. Wah, dia adaptif ya? Iya, Drucker juga ngingetin keras soal keputusan yang kelihatannya bagus di kertas, tapi cuma bakal berhasil kalau nggak ada satupun yang salah. Seringnya, keputusan kayak gini tuh diam-diam punya boundary conditions yang saling nabrak. Contohnya? Contohnya invasi Teluk Babi. Tujuannya gulingin Castro, itu spesifikasinya. Tapi boundary condition-nya melakukannya tanpa kelihatan ada campur tangan langsung AS. Nah, dua hal ini kan susah banget, bahkan mungkin mustahil, dipenuhi barengan. Jadinya seluruh rencana itu rapuh banget dari awal. Oke. Jadi setelah diagnosis masalah, nentuin batasannya, kita sampai ke elemen ketiga yang kedengarannya agak idealis nih. Mulai dengan apa yang benar, bukan apa yang bisa diterima. Di dunia nyata kan penuh kompromi. Kenapa pendekatan ini lebih bagus kata Drucker? Bukannya kita harus realistis dari awal? Justru, karena kompromi itu hampir pasti ada di ujungnya nanti, kita harus tahu dulu apa solusi benar atau optimalnya. Nggak bisa bikin kompromi yang pinter dan strategis kalau nggak punya patokan idealnya. Oke. Drucker pakai analogi yang kuat banget. Separuh roti lebih baik daripada nggak sama sekali, ini kompromi masuk akal. Karena boundary condition, dapat nutrisi, masih terpenuhi sebagian. Tapi separuh bayi lebih buruk daripada nggak sama sekali, kayak di cerita Raja Salomo. Nah, ini kompromi yang rusak. Karena boundary condition fundamentalnya, bayi hidup utuh dilanggar total. Ibaratnya gitu ya? Gitu. Ada cerita menarik pas Drucker lagi studi mendalam di General Motors. Alfred Sloan ngasih nasihat gini. Tulis aja apa yang menurut Anda benar. Nggak usah khawatir soal reaksi kami atau soal kompromi nanti. Kami ini jago kok soal kompromi. Tapi kami perlu tahu dulu apa yang benar itu sebagai titik awal. Wow. Kalau Anda mulai dengan mikirin apa yang bisa diterima semua pihak, risikonya Anda mulai proses tawar-menawar terlalu dini. Anda malah ngencerin solusi terbaik potensial bahkan sebelum benar-benar paham solusinya. Fokus ke apa yang benar itu maksa kita mikir lebih dalam soal solusi mendasar, bukan cuma solusi yang paling nggak bikin ribut. Itu perspektif yang kuat banget. Nah, setelah kita perjuangkan apa yang benar, langkah berikutnya ya bikin itu kejadian dong. Ini masuk ke elemen keempat, membangun tindakan ke dalam keputusan. Sering banget kan keputusan hebat gagalnya di sini. Apa aja sih jebakan implementasi yang paling umum selain cuma lupa bikin rencana? Anda benar, implementasi itu kuburannya banyak keputusan bagus. Drucker nekenin beberapa pertanyaan kunci yang sering kelewat. Siapa yang perlu tahu soal keputusan ini biar bisa gerak? Tindakan spesifik apa yang dibutuhin? Siapa yang tanggung jawab buat ngerjainnya? Dan yang krusial, orang yang ditugasin itu mampu nggak ngelaksanainnya? Bukan cuma soal mau, tapi kemampuan beneran. Kapabilitas ya. Kapabilitas, contoh simple yang sering kejadian. Bagian produksi mutusin stop model produk X, tapi lupa atau lalai ngasih tahu bagian pembelian secara efektif. Hasilnya, pembelian jalan terus pesan suku cadang yang sekarang jadi nggak kepake, boros banget jadinya. Waduh. Contoh lain yang lebih kompleks dari pengalaman Drucker. Perusahaan kimia bangun pabrik pengawetan buah di 2 negara Afrika Barat. Teknologinya sama. Di satu negara, sukses besar, karena manajer lokalnya pinter nyesuaiin proses kerja sama struktur stafnya, biar pas sama skill dan kebiasaan kerja orang lokal. Di negara lain, gagal total, karena manajer ekspatnya maksain sistem ideal, tapi kerumitan buat dikelola tenaga kerja setempat. Kapabilitas pelaksana itu, boundary condition implementasi yang sering banget diabaikan. Penting banget itu. Penting banget.
Ini jadi sangat vital kalau keputusannya nuntut perubahan perilaku atau cara kerja orang. Nggak bisa cuma umumin keputusan, harus mastiin sistem ukur kinerja, standar operasi, bahkan insentifnya diubah biar sejalan sama perilaku baru yang dimau. Theodore Veil berhasil ubah budaya Bell System jadi orientasi layanan karena dia bangun metrik dan insentif yang dukung tujuan itu. Oh, jadi sampai ke insentif ya? Sampai ke sana. Sebaliknya, banyak reorganisasi gagal karena orang yang dipromosiin justru yang paling mewakili cara kerja lama yang mau ditinggalin. Jadinya pesan omongan sama pesan struktur jadi berantem sendiri. Dan akhirnya nih, setelah keputusan dibuat, tindakan dibangun, kita sampai ke elemen kelima. Umpan balik, feedback. Apakah ini cuma proses monitoring biasa aja atau ada makna yang lebih dalam buat Drucker? Jauh lebih dalam dari sekedar monitoring pasif. Umpan balik buat Drucker itu intinya soal nguji asumsi yang jadi dasar keputusan secara terus-menerus terhadap realitas. Kita harus terima kalau kita bisa salah. Asumsi kita bisa keliru, dan dunia ini jalan terus, berubah terus. Keputusan terbaik pun ada tanggal kedaluarsanya. Oke. Lihat aja keputusan-keputusan hebat dari Vail di AT&T atau Sloan di GM. Efektif banget pada zamannya. Tapi seiring waktu, ya boundary conditions-nya berubah. Munculnya investor institusional ngubah lanskap pasar modal buat AT&T. Teknologi baru nantang dominasi Bell Labs. Kekuatan geser dari regulator negara bagian ke federal. Iya. Buat GM, struktur desentralisasi yang dirancang buat pasar domestik AS perlu dipikirin ulang secara mendasar pas mereka jadi perusahaan multinasional. Nggak ada keputusan yang abadi. Semua perlu ditinjau ulang berdasarkan umpan balik dari realitas. Berarti nggak bisa cuma lihat laporan aja ya? Harus gimana dong? Nggak bisa. Makanya Drucker itu pendukung kuat prinsip pergi dan lihat, go and look. Dia sering kutip contoh komandan militer yang bagus itu rutin turun ke dapur, nyicipin makanan prajuritnya buat mastiin kualitas langsung, bukan cuma baca laporan logistik. Turun langsung ya? Turun langsung. Atau cerita gimana Presiden Truman harus ngingetin Jenderal Eisenhower yang biasa kasih perintah dari markas besar, kalau di Gedung Putih, dia harus keluar dan lihat sendiri gimana kebijakannya jalan di lapangan. Jadi nggak bisa di Menara Gading gitu ya? Nggak bisa. Ada satu poin menarik lagi dari Drucker soal ini. Dia bilang, era komputer dan data besar itu justru makin meningkatkan kebutuhan buat observasi langsung ke realitas. Kenapa? Karena komputer cuma ngolah abstraksi, representasi angka dari dunia. Nuansa, konteks, hal-hal kualitatif yang nggak keukur. Atmosfer di lapangan itu semua cuma bisa ditangkap pakai indera kita langsung. Terlalu ngandelin dashboard sama laporan bisa bikin kita buta sama realitas penting yang nggak bisa diangkain. Oke, jadi kelima elemen ini ngenalin sifat masalah, generik versus unik, nentuin spesifikasi atau boundary conditions, mulai dari yang benar, bangun tindakan konkret, dan pastiin ada umpan balik yang nguji asumsi. Ini ngebentuk semacam kerangka kerja yang sistematis ya. Bukan rumus ajaib, tapi sebuah disiplin berpikir. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami dalam praktik sehari-hari? Intinya sih, ini undangan buat ngubah pendekatan Anda soal ambil keputusan. Bukan sebagai reaksi impulsif atau cuma mecahin masalah teknis, tapi sebagai proses strategis yang disengaja dan terstruktur. Mempraktekkan kelima elemen ini secara konsisten bakal ngelatih dan ngasah penilaian, judgement Anda. Tujuannya bukan buat selalu benar 100%, yang nggak mungkin lah. Ya. Tapi buat ningkatin kemungkinan kalau keputusan yang Anda ambil itu nggak cuma pinter di kertas, tapi juga relevan sama masalah sebenarnya, bisa diimplementasiin secara efektif, dan cukup kuat buat bertahan atau diadaptasi ngadepin realitas yang terus berubah. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu tantangan reflektif nih buat Anda. Coba pikirin lagi satu keputusan penting dan kompleks yang lagi Anda hadapi atau pernah Anda hadapi. Sekarang, coba lihat lagi keputusan itu pakai kacamata Drucker. Gimana kalau Anda secara eksplisit, coba identifikasi masalah generik apa sih yang sebenarnya ada di baliknya, di luar gejala-gejala yang kelihatan, dan gimana kalau Anda definisikan boundary conditions, tujuan minimum sama batasan mutlaknya dengan lebih tajam di awal. Kira-kira itu bakal ngubah cara Anda mendekati atau bahkan hasil akhir dari keputusan tersebut nggak ya? Sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.